Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jemaat Suparna, saya percaya bahwa kita boleh diberkati dengan pujian penyembahan, dan saya pikir ini menjadi sebuah hal yang memberkati setiap kita. Ya cukup kali ya, kita udah diberkati pujian penyembahan ya, jadi firman-Nya terasa nggak perlu ya. Udah cukup puas loh, saya belum merasakan kepuasan di dalam Tuhan tadi ya. Tetapi firman itu butuh ya, tetap kita harus mendengarkan ya. Sekali lagi ya, terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya ya, untuk hambanya kembali ke tempat ini, dan juga seluruh tim pelayanan yang ada. Saya datang ke sini bersama dengan anak kami ya, Effendi Nainggolan. Dia adalah seorang pelayan yang luar biasa ya, yang sangat multi talent. Saya bilang ya, apapun bisa dia ya. Stand up komedi dia bisa ya, khotbah dia bisa, ngajar sekolah minggu dia bisa ya, betulin gedung juga bisa sebetulnya dia ya, karena memang dia, saya bilang multi talent ya. Itulah memang kita di MTP ya, di MTP memang seperti itu. Jadi memang semuanya serba bisa, termasuk yang lainnya juga, tapi luar biasa. Tadi Bapak Ibu Saudara sudah mendengar kesaksiannya ya, tapi ya memang seperti itu Tuhan pelihara kita hari demi hari ya. Kenapa? Karena Tuhan rindu ya, ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan dalam setiap kehidupan kita ya. Begitu juga dengan setiap kita. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal Roh Kudus ya. Yesaya 36 ayat 26-27 mengatakan demikian ya, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup. Garis bawahi, aku akan membuat kamu hidup, tidak mati ya, menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Nah, di sini ada yang perlu kita garis tebalin lagi ya. Tuhan berikan kita hidup, tapi kalau kita menuruti segala ketetapan Tuhan dan berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan, jadi apa firman Tuhan tadi mengatakan? Kita akan diberikan hati yang baru. Hati yang baru adalah hati yang berpusat kepada Yesus, bukan kepada hal-hal yang lain lagi, pada diri kita. Mungkin kita hebat, enggak lagi kita berpusat pada diri kita. Karena firman Tuhan mengatakan hati yang baru loh ya. Tadi kan Pak Fendi cerita, dia kan kena sirosis. Sirosis kan berbicara tentang hati ya, kan secara fisik, secara organ tubuh ya memang sakit, tetapi Tuhan berikan dia hati yang baru, sehingga lab terakhir tadi dikatakan semuanya oke, baik-baik saja ya. Secara fisik jasmani mungkin kita kelihatan tidak baik-baik saja, tetapi Tuhan memberikan yang baru, yang baik dalam diri kita. Hati yang baru adalah hati yang berpusat kepada Yesus, bukan kepada diri kita sendiri lagi. Amin. Hati yang baru adalah hati yang taat ya. Selain kita berpusat, ya kita tetap menyembah kepada Dia, tapi kita juga harus taat kepada Kristus. Jadi apa kalau taat? Kita belajar untuk dengar-dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan, khususnya di setiap hari Minggu kita mendengarkan firman Tuhan ya. Mungkin itu teguran, mungkin itu nasihat, mungkin itu motivasi kita, mungkin itu menjadi kekuatan kita ya. Kalau teguran kita nggak mau dengar, tapi kalau memberikan motivasi kita dengar. Nggak begitu ya. Apapun itu kita dengar. Oh iya Tuhan, itu saya, Tuhan ampuni, Tuhan saya mau bertobat. Nggak apa-apa, nggak usah tunjuk tangan saya ya, sedang itu tuh Pak gitu kan, nggak usah. Tapi dalam hati ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, taat ya kepada Kristus, belajar untuk mendengar suara Tuhan. Dan yang terpenting apa? Kalau kita udah tersentuh seperti itu, biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup kita sejak saat itu. Maka kita akan terus diubahkan hidup kita. Mau jalannya berliku, mau jalannya nanjak, turun, tetap kita ada dalam pimpinan Tuhan. Dan dikatakan juga ya, bahwa Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup. Rohnya Tuhan diberikan kepada setiap kita. Dan ketika kita mendapatkan roh yang baru ya,
maka Roh yang baru ini akan memampukan kita untuk kita melepaskan segala apapun keterikatan di dalam setiap kehidupan kita. Atau yang saya mau dengan kata lain adalah bahwa kita mampu untuk melepaskan setiap kedagingan kita atau perbuatan daging kita. Mungkin kita ada yang susah, ya, perbuatan daging apa yang kita sulit untuk kita lepaskan. Tetapi ketika kita menerima Roh yang baru itu, maka Roh itu yang akan memampukan kita untuk melepaskan semuanya itu, ya. Orang bilang melepaskan rokok susah, betul? Ya, ada orang kecanduan rokok, susah Pak, lepas Pak. Mungkin saya akan kurangin Pak. Iya, ternyata kurangin temannya, ya, kurangin rokok temannya. Berarti dia nggak beli, dia kurangin rokok temannya. Itu sama aja bohong, ya kan? Ngurangin gitu kan. Atau saya berhenti pelan-pelan gitu. Berhenti jangan pelan-pelan, langsung rem mendadak kalau yang kayak begitu. Nah, kalau perlu tarik rem tangan, ya muter-muter deh itu kan gitu. Nah, seperti itu. Itu kita bisa mampukan. Kenapa? Saya dulu perokok berat. Rokok saya 234. 234 kretek, nggak filter. Ya. Paling kalau mau filter saya beli Marlboro, kalau enggak Lucky Strike. Itu rokok saya. Tapi suatu saat saya ngerem mendadak. Kenapa? Saya udah dikasih penyakit sama Tuhan waktu itu, bukan penyakit sih sebetulnya. Saya kan hobi main bola. Ditendang perut saya. Ginjal saya sih oke-oke aja, cuman dia ada memar. Saya pikir saya pegel nih, ditendang, saya urut. Ternyata begitu diurut, pendarahan. Dan nggak bisa buang air kecil. Perut saya makin melendung, dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang harus operasi. Ginjal saya baik-baik saja, masih ada dua-duanya. Tapi yang diambil itu adalah pendarahan yang keluar itu tuh, yang di sekitarannya itu. Jadi ini yang menyumbat saya untuk tidak bisa buang air kecil. Minum muntah, jangankan makan. Minum muntah. Saya minum Yunan Payo waktu itu, saya beli supaya mengantisipasi gitu kan benturan. Keluar lagi nggak bisa. Akhirnya operasi. Tuhan kasih, berhenti saya ngerokok setahun doang. Ketika saya bergaul lagi dengan teman-teman, ya itu lagi udah, ya ini tahun 95. Terus main bola lagi, tapi lebih hati-hati lagi sekarang gitu. Tapi ketika suatu saat Roh yang baru itu yang diberikan kepada Tuhan itu memampukan saya untuk ngerem mendadak. Ngerem mendadak, nyungsep itu sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, puji Tuhan sampai sekarang. Aku nggak pernah pengaruh lagi saya dengan kiri kanan. Mau orang ngerokoknya lisong kek, mau orang ngerokoknya apa kek, nggak pengaruh lagi sama saya. Itu artinya apa yang saya mau bilang, bahwa Roh yang baru itu akan memampukan kita untuk melepaskan setiap perbuatan daging kita. Amin. Kita harus percaya itu. Ya. Kalau kita lihat dalam Galatia kan perbuatan daging apa ya? Ini udah sering kali kita dengar, ya kan? Itu kita lepaskan gitu loh. Nah, ketika kita diberikan Roh yang baru, apakah kita mengenal Roh yang baru? Tema kita kan bulan ini mengenal Roh ya. Mengenal Roh Kudus. Roh yang baru yang diberikan kepada kita itu sudah ada dalam diri kita. Amin. Pertanyaannya, seberapa jauh engkau mengenal Roh yang baru itu? Atau engkau hanya tahu bahwa engkau memiliki Roh yang baru? Ayo. Siapa? Gak usah tunjuk tangan, ya, di hati aja tunjuknya. Gitu. Siapa yang tahu bahwa saya punya Roh yang baru? Dan siapa yang tahu dan mengenal Roh Kudus yang diberikan kepada saya? Ini yang penting. Ini catatan yang penting. Jadi di dalam konsep ketritunggalan Allah, Roh Kudus itu adalah satu pribadi Allah yang bekerja dalam kehidupan setiap kita, orang-orang percaya. Untuk apa? Menolong kita, untuk menghibur kita, untuk menjadi sumber kekuatan kita, untuk menjadi guide kita, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kita harus mengenal siapa Roh Kudus itu. Ya pribadi. Jangan cuma dibilang, wah itu kan udah kita punya Roh, udah
Doa aja. Nanti kalau dibutuhkan aja baru kita panggil dia, baru kita fungsikan dia. Ya, kita fungsikan dia roh yang ada dalam diri kita. Contoh, ya, saya sedang mengalami keterpurukan, ya. Misalnya yang muda-muda itu kan jatuh cinta ditolak, minta Roh Kudus, ya kan, hibur, ya kan. Terus yang bekerja mengalami PHK, minta Roh Kudus. Itu memfungsikan Roh Kudus itu yang nggak dalam keadaan yang memang yang setiap hari, tetapi tertentu. Ya kita nggak boleh melakukan yang seperti itu. Kalau begitu berarti kita nggak mengenal Roh Kudus. Dia adalah pribadi Allah. Kalau dia adalah pribadi Allah, ya, dalam konsep ketritunggal tadi ya saya katakan ya kan adalah Bapa, Allah, Anak dan Allah Roh Kudus, ya kan. Nah kalau kita mengenal itu sebagai pribadi Allah, maka kita nggak akan membiarkan dia. Apa yang sudah dibilang tadi, bahwa Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, itu kita terus berusaha untuk mengenal dalam diri kita. Dia ada loh, dekat loh dengan kita, bahkan lebih dekat dari apa yang kita pakai. Betul. Ini baju kayak yang saya pakai di dalamnya ada baju lagi, ya. Kaos dalam, ini lebih dekat dari kaos dalam kita. Ada di hati kita. Ya. Karena itu yang mengenal Roh Kudus adalah berbicara tentang sebuah hubungan. Untuk mengenal Roh Kudus kita harus punya hubungan, persekutuan yang didasari dari hati kita. Ya. Perbedaannya apa sih antara mengenal dan mengetahui? Pasti Bapak Ibu Saudara di sini ngerti lah perbedaannya, ya kan? Ini cuma apa ya? Perbedaannya cuma level kedalaman dan kedekatan mengenai hubungan yang terbangun. Kita punya banyak teman betul di luar, tapi tentu ada yang akrab, ada yang tidak. Tapi semuanya teman, just friend, oke? Semuanya teman-teman, semuanya. Tapi kalau kita sampai mengenal dia lebih dalam, berarti dia lebih dari sekedar teman. Bukan sekedar kita tahu bahwa kita punya teman, tapi kita mengenal teman kita itu. Ya, suami istri pasti mengenal lebih dalam. Ya, nggak mungkin istri mengenal suami orang, nggak mungkin lebih dalam. Atau suami mengenal lebih dalam istri orang daripada istrinya sendiri, nggak mungkin. Ya, tapi kalau tahu ya tahu, oh itu istrinya si Anu, itu suaminya si Anu. Ya, yang kalau ngomong cerewet gitu katanya kan gitu. Ya kan, yang kalau bercandanya keterlaluan gitu kan, sampai orang disundut-sundut gitu. Nah, itu kerjaan saya dulu tuh. Suka kalau orang tidur tuh saya taruh tuh, bakar itu, korek api sampai jadi arang, saya tempel di kakinya, saya sundut. Dia kan kayak sumbu tuh lama-lama tuh. Habis lama-lama orang itu kebakar gitu. Nah, kalau cuma tahu iya orang itu iseng itu tahu doang, tapi kalau mengenal enggak, seperti suami istri. Jadi perbedaannya adalah level kedalaman kita, tingkat kedalaman kita dan kedekatan kita bagaimana tentang relasi atau hubungan. Kalau mengetahui itu memiliki cuma apa ya? Cuma informasi yang kita dapat. Memiliki informasi kita tahu. Ya, memiliki pengetahuan dari surat kabar, dari online, dari manapun, dari browser-browser itu kita tahu, mengetahui. Tapi Roh Kudus nggak boleh begitu. Kita tahu dari brosur, wah ada pencurahan Roh Kudus, saya tahu nih Roh Kudus, tapi nggak mengalami. Ya, mengenal beda. Mengenal itu memiliki hubungan yang lebih dalam dan lebih intim sehingga apa? Tahu karakter dan sifat seseorang tersebut. Kita tahu sifat Roh Kudus tersebut seperti apa, dan ini penting bagi kita. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah bait Allah. Ketika kita diberikan hak roh yang baru diberikan kepada kita, artinya apa? Kita di hidup kita nih, kita dijadikan baitnya Allah. Dan roh Allah diam di dalam diri kita, ya. Dan roh Allah diam di dalam diri kita. 1 Korintus, ya. 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ya, ketika Allah telah memberikan roh kepada kita, maka dikatakan bahwa hidup kita ini adalah baitnya Allah, tempat kediamannya Allah, yaitu Roh Kudus. Kenapa dia ada dalam diri kita? Diberikan satu orang satu, bukan berarti rohnya banyak ya, roh Allah banyak, tapi dia kan omnipresent, ya kan? Di mana aja dia bisa hadir. Ya, dalam diri saya saat ini, dalam diri Fendi, dalam diri hambanya, dalam diri setiap jemaat pun ada. Ya. Namun kita jangan hanya tahu
bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ya, ketika dikatakan bahwa Roh Allah diam di dalam kita, tapi kita nggak boleh cukup tahu bahwa ada Roh Allah. Kalau kita hanya cukup tahu tadi, kita hanya memfungsikan Dia ketika kita betul-betul membutuhkan. Ya, betul-betul membutuhkan baru kita panggil Dia, kita fungsikan Dia. Selebihnya nggak difungsikan. Ya. Selebihnya kita biarkan. Jadi jangan hanya tahu bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, tetapi kita juga harus berusaha untuk mengenal pribadinya, mengenal pribadi Roh Kudus itu. Supaya apa? Peran dan dampak Roh Kudus itu betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Nah, teman, pertanyaannya bagaimana sih kok caranya untuk mengenal Roh Kudus lebih dalam gitu loh? Kan dia kan kita nggak ngerti gitu loh di dalam, dan juga nggak, wujudnya juga nggak kelihatan. Bagaimana cara mengenal? Kalau orang kan kita bisa berinteraksi kan gitu kan, secara fisik nyata bisa tahu gitu loh. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Roh Kudus? Cuman satu cara, nggak ada cara lain. Ini kan prinsip. Tadi kan saya katakan bahwa ini hanya tentang hubungan, ya, tentang bagaimana kita membangun hubungan sehingga kita mengenal. Caranya adalah bangun keintiman, udah nggak ada lain. Kalau kita nggak membangun keintiman, kita nggak akan mengerti, nggak akan mengenal Roh Kudus itu siapa, Roh Kudus itu pribadi yang bagaimana, Roh Kudus itu maunya apa dalam diri kita akan kenal. Ya, membangun keintiman dengan Tuhan, itulah cara satu-satunya untuk mengenal Roh Kudus. Ya, rindu untuk mengenal lebih dalam tentang Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini dikatakan bahwa Rohku akan kuberikan diam di dalam diri setiap kita. Rindu untuk mengenalnya lebih dalam, bangun hubunganmu dengan Tuhan, membangun keintimanmu dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Ya, doa adalah nafas kehidupan, itu betul. Ya, tapi jangan cuma sekedar menjadi nafas, tapi harus lebih dalam lagi. Ya, kalau doa, saya juga harus berdoa, Pak. Iya, saya percaya kamu berdoa pasti, kamu makan pasti berdoa, ya kan? Iya, mau tidur pasti berdoa, bangun tidur pasti berdoa. Tapi doa yang membangun keintiman ini, apakah kita lakukan atau apakah sudah kita lakukan? Ini pertanyaannya, tanda tanyanya. Nggak kecil tanda tanya, tapi besar. Kayak celurit anak-anak remaja tuh, kalau yang tawuran kayak gitu tuh. Saya suka nonton The Police kalau malam. Aduh, anak-anak remaja sekarang memang luar biasa ya. Dibikin sendiri loh, dibeli plat gitu kan, dibangun bikin sendiri. Jadilah itu seperti tanda tanya besar yang hari ini diperhadapkan dengan kita. Bagaimana cara kita mengenal Roh Kudus? Membangun dengan doa. Apakah kita sudah membangun doa yang sifatnya membangun keintiman? Kalau doa makan sih udahlah, ya itu tiap hari, ya kan. Bukan yang saya bilang enggak, mau makan jangan berdoa, enggak, ya itu wajib, ya kan? Karena nanti Tuhan nggak berkati makanan kita. Tapi yang saya lebih mau katakan ini adalah lebih dalam lagi tentang doa. Ya, doa. Bagaimana kita caranya membangun doa? Ya, berusaha. Ya, berusaha, harus ada extra mile dalam diri kita. Mungkin kita biasa bangun jam 6 hari ini. Kalau kita mau bangun ini, kita harus bangun setengah 5 atau jam 5. Ya, mungkin kita nggak bisa berdoa intens dengan durasi yang cukup lama. Mulailah dengan 5 menit. Ya. Tapi jangan dari tahun kuda gigit besi sampai kuda gigit roti 5 menit mulu, ya kan? Harus ada levelnya, naik 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit. Lama-lama 1 jam nggak berasa loh. Ada yang sudah merasakan itu? Iya, 1 jam nggak berasa, kita doa nyembah, tiba-tiba lihat, oh iya, udah 1 jam lebih. Nah itu kita harus bangun itu, ya.
menjadikan doa sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan dan membangun interaksi dengan Tuhan. Ya, membangun interaksi yang erat bersama dengan Tuhan. Ya, saya bilang doa jangan ada liburnya. Ya. Citra Family ada doa pagi, ya itu nggak libur. Ya, bahkan hari tanggal merah aja tetap ada. Walaupun kita nih anggotanya kadang-kadang suka protes, liburan masih ada doa, ya tetap ada. Petugas doanya atau piasi doanya ya tetap mengadakan. Ya ada doa tiap pagi. Ya kecuali minggu nggak off. Ya dimulai Senin lagi. Doa jangan libur. Ya walaupun tanggal merah tetap ada doa. Tanggal merah kan waktu jalan-jalan, ya jalan-jalan doa dulu, habis doa baru pergi jalan-jalan healing lah, gitu kan. Tapi doa dulu, doa, membangun doa, apalagi udah ada keluarga, kita membangun mesbah keluarga, gitu kan. Tapi kadang-kadang kita perlu secara pribadi, bapak, ibu, anak, ajarkan itu. Ya kita perlu membangun hubungan interaksi secara pribadi, personal dengan Tuhan, karena disinilah keintiman akan kita dapatkan. Ya, keintiman yang kita inginkan, yang atau kita ingin bangun itu kita dapatkan, sehingga dengan keintiman kita semakin mengenal tentang Roh Kudus yang adalah pribadi Allah yang ada dalam diri kita. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa. Tahu artinya tetaplah? Pak Effendi tetaplah duduk ya. Saya mau pulang. Pak Effendi bangun nggak? Enggak, karena udah perintah tetaplah duduk sampai saya datang lagi. Udah duduk. Nanti saya datang lagi 2 hari lagi Pak Bendi. Pak Bendi duduk di situ tetap. Gitu. Tetap dikatakan tetaplah. Artinya apa? Terus menerus. Jangan berhenti. Lanjutkan terus. Ini bukan kampanye ya. Lanjutkan terus. Ya, tapi kita tetaplah berdoa. Perlu berdoa terus menerus. Ya, hati dan pikiran kita akan terbuka terhadap tuntunan Roh Kudus. Kenapa? Karena ya Roh Kudus mengatakan bahwa apa yang Dia ketahui itu semuanya akan diberikan kepada kita. Ya, kita akan dimampukan, kita akan diberitahu, kita akan sampaikan kepada kita hal-hal yang tersembunyi sekalipun yang menjadi ya kita nggak ngerti apa sih yang menjadi rencana Tuhan. Dan Roh Kudus berbicara, ya kamu harus melakukan ini, karena kalau kamu tetap melakukan ini, percayalah kamu akan sampai kepada rencana Tuhan. Pernah nggak begitu? Pernah. Ya. Bahkan ketika kita dalam perjalanan kadang-kadang Roh Kudus berbicara, ya, di sana kita nggak tahu di depan nih ada pohon tumbang. Ternyata kita disuruh belok ke kanan. Harusnya kita biasa lurus saja kan. Nggak tahu tergerak hati kita untuk belok ke kanan. Jalannya ternyata berlubang. Nyesal kita. Ya kan? Nyesal sampai rumah. Cerita ngoceh-ngoceh. Begitu dengar kabar. Ternyata kalau kita lurus macet total, nggak bergerak. Kenapa? Ada pohon tumbang menutupi jalan. Puji Tuhan. Harusnya saya terlambat jadi nggak terlambat. Seperti itu, hal-hal yang mudah, hal yang sederhana aja Tuhan beritahu melalui Roh Kudus. Ya, apalagi hal-hal yang luar biasa itu pasti ya Tuhan akan menyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus tahu bahwa Tuhan itu ingin bahwa kita nggak menjadi orang-orang yang celaka. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan. Masa depan kita indah, makanya Tuhan tuntun melalui Roh Kudus. Ya. Itu yang pertama. Ketika kita membangun keintiman dengan Roh Kudus, maka yang perlu kita lakukan adalah doa. Bukan sekedar doa makan, bukan sekedar doa kita say hello pagi dengan Tuhan, tapi bangun keintiman. Puji Tuhan kalau dalam keluarga punya mesbah, kita lakukan itu. Tapi sometimes kita harus lakukan secara pribadi dengan Tuhan. Punya waktu khusus dengan Tuhan. Kita harus mengambil waktu khusus itu. Ya, kita privat dengan Tuhan. Beda kita belajar privat dengan kita secara kelas dengan banyak orang berbeda, ya kan? Secara interaksi personal kita dapat. Nah ini yang perlu kita lakukan. Yang kedua apa? Ya bagaimana
bagaimana kita cara membangun? Tidak ada jalan lain kita membangun keintiman dengan Tuhan dengan cara pertama berdoa, membaca firman yang kedua. Ya. 2 Timotius mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, Tuhan ingin kita hidup di dalam kebenaran. Alkitab adalah sumber hikmat. Sumber hikmat yang utama bagaimana kita seharusnya hidup. Kalau kita mau hidup benar, ya, kita harus jadikan Alkitab itu sebagai sumber hikmat bagi kita. Jangan primbon, ya. Jangan horoskop gitu ya, perbintangan gitu. Nah, dulu jujur aja, waktu masih kecil dulu saya suka juga baca bintang gitu kan, bintang-bintang gitu, tapi enggak lah, itu udah nggak berlaku. Itu karang-karangan orang itu, ya kan? Tapi yang perlu kita lakukan sekarang adalah Alkitab sebagai sumber hikmat kita. Ya, Alkitab sebagai pengetahuan tentang firman Allah, sehingga kita dapat membantu, ya, yang akan dapat membantu kita untuk membedakan apakah yang akan kita kerjakan ini adalah keinginan kita atau keinginan Tuhan, gitu, ya. Apakah keinginan kita ini berasal dari Roh Kudus atau tidak, atau kedagingan kita aja, gitu. Ini perlu di cross check. Tapi bagaimana caranya? Ya, dengan membangun keinginan pasti bisa, ya, pasti bisa. Nggak mungkin nggak ada yang bisa, ya, karena segala sesuatunya, ya, Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita. Hanya tinggal kepekaan kita aja, ya, mau taat atau tidak, gitu, ya, mau taat atau tidak kepada Tuhan, ya. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita mau mengenal Roh Kudus, nggak ada cara lain. Bangun cara untuk mengenal Roh Kudus itu, yaitu dengan membangun keintiman, ya, membangun keintiman dengan Tuhan, ya. Saya sangat bersyukur dengan tema kita, ya. Kalau kita cermati setiap bulan, ya, itu terus continue membawa kita semakin hari semakin terus mengenal Kristus. Dan tema besar kita adalah apa? Menjaga api. Ya, bagaimana api yang sudah ada dalam diri kita itu nggak padam. Ya, tentunya dengan kita terus menggerakkan setiap sendi-sendi kerohanian kita, sehingga apa? Kita terus menjadi orang yang energik di dalam Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang energik di dalam Tuhan, maka ya semangat spirit itu akan terus berkobar-kobar. Api Roh Kudus itu akan terus menyala dalam diri kita. Dan inilah yang akan kita kerjakan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Saya rindu jemaat Citra Sepana membangun keintiman dengan Tuhan, sehingga engkau akan melihat karya Allah yang ajaib dalam dirimu dinyatakan. Ya, apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi pergumulan saat ini, mungkin sudah bertahun-tahun, mungkin sudah lama tidak ada jalan keluar. Ayo kembali kita refleksikan diri kita, introspeksi, ya, kita lihat ke dalam diri kita, apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan, ya, bagaimana kita membangun iman dengan Tuhan, bagaimana jam-jam doa kita, bagaimana kita membaca firman Tuhan, ya, bagaimana semuanya itu kita kerjakan, ya. Tuhan itu nggak pernah bolong-bolong untuk memberkati kita, ya. Dia selalu memberkati kita. Kadang-kadang kita yang bolong-bolong menerimanya, ya. Kenapa? Karena kita bolong-bolong doanya, karena kita bolong-bolong baca firman-Nya, karena kita bolong-bolong membangun keintimannya, sehingga berkat itu juga bolong-bolong buat kita, ya. Kadang dapat, kadang tidak, kadang menerima, kadang tidak, ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengembangkan hubungan kita dengan Roh Kudus. Bukan sekedar tahu, oh dia berdiam dalam diri kita, tapi bagaimana kita mengenal, dan terus ketika mengenal kita kembangkan terus. Kita
Terus ya kita picu, kita pacu dia sehingga kita semakin mengembangkan hubungan kita dengan Roh Kudus, yang berarti kita memahami apa yang menjadi keinginannya untuk bersekutu dengan Roh Kudus. Ya. Kalau kita sudah melakukan itu, ya, maka keinginan daripada Roh Kudus itu juga berlaku bagi kita. Ya, bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik, ya, menjaga kemurnian hati kita, dan pada akhirnya kita mengikuti tuntunan Roh Kudus sampai kepada rencana Tuhan, masuk ke Kanaan. Apa yang menjadi Kanaan kita ke depan, di depan sana yang sudah Tuhan persiapkan? Tanah Kanaan saya apa? Tuhan, kita perlu tahu, dan kita harus kejar sampai ke sana. Caranya bagaimana? Ya, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya rindu kita nyanyi bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Ucapanku, lawatanku, hawa yang ku Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mengenal tanganmu. Kami menyatakan, Roh Kudus, Kaulah yang terutama dalam hidup kami. Kau yang ada dalam hidup kami, Kaulah yang terutama, Tuhan. Kami tidak memerlukan yang lain, karena kami hanya perlu Roh Kudus. Ketika ada Roh Kudus dalam diri kami, maka kami dapat melakukan segala sesuatu. Kami dapat untuk mengerjakan apapun yang mungkin sulit bagi kami, karena kami tahu bahwa Engkau Roh Kudus yang akan memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk lebih mengenal lagi Tuhan, pribadi Roh Kudus,
yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Ketika kami menerimanya, bukan sekedar kami menaruh di dalam hati kami, tetapi kami mau untuk mengenal, sehingga kami boleh semakin hari semakin cakap di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pengajaran-Mu hari ini. Biarlah ini boleh kami terapkan, kami aplikasikan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berbeda di hadapan Tuhan. Selepas ibadah hari ini, selepas kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami mengalami pembaharuan yang diubahkan oleh Roh Kudus. Kami mau memfungsikan Roh Kudus bukan berdasarkan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kami, tetapi kami mau menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa surga. Terima kasih Roh Kudus, Kau bekerja, Kau berkarya atas setiap kami, umat-Mu, khususnya umat Suparna di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita merasa diberkati ya. Baik, kita sebentar mau mempersiapkan hati kita untuk persembahan. Sebelumnya kita offering. Terima kasih banyak buat Bapak PDM Stefanus Sinoma buat firman-Nya. Semakin diberkati Pak, semakin diurapi sama Tuhan di Pak. Baik, offering musik sebentar. Ada 1 Tawarik 16 ayat 29. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Biarlah firman ini menjadi rema juga buat kita. Sebelum itu kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami pada hari-hari ini, buat kesehatan, buat keluarga, buat pekerjaan. Apapun itu Tuhan, semuanya berasalkan dari Engkau. Maka pada hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami untuk dapat dipakai di gereja di tempat ini ya Tuhan Allah, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah persembahan ini menjadi duka juga yang harum bagi-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengan sukacita memberi haleluya. Amin. Kepada petugas persembahan dipersilakan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan membacakan beberapa pengumuman untuk sepekan. Persembahan dapat ditransfer juga tadi ke nomor rekening BCA 399-990-837. Untuk Bapak Ibu yang memberikan perpuluhan untuk persembahan dapat di sini, dapat dipakai QRIS juga. Selanjutnya pengumuman untuk sepekan. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak PDM Sandy Susilo, masih dengan tema yang sama, mengenal Roh Kudus. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah minggu setiap jam 9 pagi di tempat ini. Selanjutnya Erokid atau ibadah anak sekolah minggu setelah ibadah umum itu di jam 11.00. Kita sebutnya Erokid. Bapak Ibu yang memiliki anak umur di bawah 13 tahun ya, di bawah 13 tahun dari 6 bulan dapat beribadah di Aerokids. Juga ada ibadah teen community di jam yang sama, hanya tempatnya berbeda, ini di lantai 3. Bapak Ibu yang memiliki anak remaja kami mengundang untuk hadir, karena ini juga spesial Bu Gembala sendiri yang menangani teens community. Jadi ada dampak yang lebih luar biasa lah buat remaja kita di tempat ini. Selanjutnya kami mengundang untuk komsel di bulan Juni. Komsel jemaat di bulan Juni hari Sabtu jam 10.30 di tempat ini. Sebagai review juga semalam ya, hari Sabtu ya Pak, kita ada komsel di tempat ini, itu lawatannya luar biasa banget. Ada foto-fotonya nggak? Bro Will itu ada videonya nggak Will?
Oh belum ada ya. Nanti kita setting edit lebih baik. Tapi memang itu ya, kami mengundang Bapak Ibu untuk komsel setiap sekali sebulan di hari Sabtu, biasanya minggu ketiga ya. Akan jam 10.30 jika ada waktu kita mengundang dengan tulus dengan hati. Ini lawatan terasa banget. Kita ngerasa tukar pikiran, sharing itu lebih dahsyat lah. Lanjut. Ada kontak sekretariat Citra Family Suparna di 0822 2112 2327. Juga kita punya IG di GBI Citra Fam _DI_SS. Juga YouTube untuk GBI Citra Family Suparna Sutra. Jadi setiap ibadah ada Bro Suki yang spesialis untuk mengupload di YouTube kita. Jadi Bapak Ibu kalau mau melihat ibadah atau nggak sempat itu bisa ikut dalam ibadah online di YouTube-nya. Biasa sih setelah ibadah ya Bro Suki ya. Oke lanjut. Itu saja untuk pengumuman sepekan. Happy next Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Baik kita siapkan hati, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan firman ini menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih untuk hati yang baru Tuhan. Hati yang kami mau berpusat kepada Tuhan saja. Kami mau memiliki hati yang taat Tuhan. Roh yang baru ya Bapak. Terima kasih buat kasih karunia-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa khususnya buat Bapak PDM Stefanus Rinopang Tuhan. Tuhan pakai beliau lebih lagi Tuhan. Tuhan urapi beliau. Berikan kepintaran, hikmat, kebijaksanaan daripada ya Bapak. Berkati setiap pelayanannya. Berkati keluarganya Tuhan, pekerjaannya, apapun yang beliau lakukan, apapun yang pergumulan beliau Tuhan, Engkau yang memberkati. Bapak kami juga berdoa buat bangsa kami, buat negara kami Indonesia. Kami mau Tuhan tumpang tangan buat bangsa kami, buat negara kami. Kami tahu Tuhan perekonomian dunia global saat ini Tuhan, tapi kami percaya kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Kami percayakan ekonomi negara kami Tuhan kepada Engkau ya Bapak. Keamanan Tuhan Allah apapun itu Tuhan. Khususnya kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, serta jajaran para kabinet menteri Tuhan Allah. Engkau yang bekerja Tuhan. Engkau urapi mereka Tuhan Allah. Berkati kepintaran, kebiasaan, hikmat yang daripada Tuhan buat pemimpin negara kami. Kami mau negara kami menjadi negara yang maju, negara yang kuat ya Bapak. Kami juga berdoa buat DPR, MPR Tuhan Allah, buat jajaran terendah sekalipun itu RT, RW, apapun itu Tuhan, pekerjaan yang mereka sandang Tuhan untuk negara kami Tuhan. Kami mau berkati Tuhan, biarlah para pejabat-pejabat pemerintahan ini bekerja akan takut akan Engkau ya Bapak. Kami mau Tuhan mereka bekerja mengandalkan Engkau saja ya Bapak Tuhan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Khususnya juga kami berdoa Tuhan buat lingkungan di tempat ini Tuhan, buat Suparna, Lafon dan sekitarnya, buat Rajik Tuhan Allah. Tuhan berikan keamanan di daerah ini Tuhan, berikan urapan Tuhan, berkati para penduduk-penduduk di tempat ini Tuhan Allah. Juga kami mau tumpang tangan Tuhan buat gembala kami. Tuhan berkati Om Yakub lebih lagi Tuhan Allah. Berkati keluarganya, berkati anak mantunya Tuhan. Apapun yang beliau pergumulkan Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang mengurapi Tuhan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khususnya buat jemaat-Mu di tempat ini, yang hadir di tempat ini dan yang tidak bisa hadir pada hari ini Tuhan Allah. Tuhan berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Allah. Apapun pergumulan masing-masing jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak, kami percaya Tuhan masih tetap bekerja. Kami percaya Tuhan akan memberkati Tuhan Allah. Berkati pekerjaan, berkati usaha jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Allah. Berkati anak cucu mantu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak. Sebelumnya itu Tuhan kami serahkan ibadah kami
tangan-Mu, kami mengucap syukur buat dan terima kasih. Sebentar juga kami mau pulang Tuhan. Berkati kami, Tuhan berkati, lindungi dalam perjalanan pulang, selamat tanpa kekurangan apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih kami juga mau menerima berkat-Mu di tempat ini, melalui gembala kami di tempat ini, Tuhan berkati. Sebelum kita pulang untuk diberkati, ada sedikit kesaksian. Jadi saya sangat diberkati oleh kesaksian dari Pak Effendi. Dan kebetulan apa yang dialami oleh Pak Effendi juga terjadi oleh kakak kandung saya sendiri, koko saya. Jadi 3 bulan yang lalu dia dideteksi mengalami kerusakan hati, sirosis. Dia sudah sempat pergi ke Penang, tapi ternyata karena kerusakan hatinya sudah 70%, jadi rumah sakit di sana nggak bisa lakukan apa-apa, jadi bisa disuruh pulang aja gitu ya. Dan saya terus berdoa buat dia, saya terus ajak ya, memberi kekuatan kepada dia, dan luar biasanya Tuhan bekerja melembutkan hati dia, sehingga 2 bulan yang lalu dia minta saya untuk membaptis dia. Jadi dia sudah terima Tuhan Yesus. Jadi saya katakan kepada dia, nggak penting namanya Robi, saya bilang Robi, nggak penting caranya kita mati, kita bisa mati dengan cara apapun. Tadi Pak Ferdi bilang kita kepleset kulit pisang juga bisa mati, jalan di trotoar ditabrak mobil juga bisa mati. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan hidup ini dengan baik, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan dengan kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Dan saya terus berdoa sampai dengan saat ini, dan saya percaya mujizat yang dialami oleh Pak Fendi itu bisa tetap terjadi, karena mujizat Tuhan tetap nyata dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi apapun gunung permasalahan kita, apapun pergumulan, sakit, penyakit yang kita hadapi, tetap berpegang teguh, tetap bersandar bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil, bahkan mujizatnya tetap nyata dan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Kita mau angkat ujian ini sebagai bukti iman, komitmen kita di hadapan Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi angkat imanmu, katakan aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan, karena pengharapan kami penuh di dalam Engkau. Kami percaya Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang setia, Allah yang selalu ada, Allah yang selalu menopang hidup kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan kami percaya tujuan-Mu untuk menjadikan kami semua pemenang. Tujuan-Mu untuk menjadikan setiap kami, hidup kami boleh menyukakan, menyenangkan hati-Mu. Hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Karenanya bahwa setiap kami, Roh Kudus-Mu pimpin, tuntun, bimbing kami. Hidup kami sepenuhnya ada di dalam kuat kuasa-Mu, sehingga kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan. Kami boleh melihat pengharapan yang besar, bahkan kami boleh melihat masa depan yang penuh dengan sukacita. Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Terima
Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dan firman. Terima kasih untuk firman-Mu yang menumbuhkan, menguatkan kami, membawa kami untuk semakin dekat, semakin mengasihi, semakin mencintai Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian-Mu melalui Pak Fendi yang menguatkan, menumbuhkan kami bahwa mujizat Tuhan tetap terjadi dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang kami andalkan, Engkau Tuhan yang kami percaya, dan mujizat-Mu tetap terjadi. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau pulang, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika kau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati kau pada waktu masuk, diberkati kau pada waktu keluar. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pelayananmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pendidikanmu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima segala berkat ini dengan penuh ucapan sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.